ATR Muda, selamat datang di podcast Suara Agrarian, ruang inspirasi tempat kita berbagi cerita tentang semangat cinta tanah air dan kebanggaan menjadi bagian dari Indonesia. Perkenalkan, saya Ardi sebagai moderator pada hari ini, ditemani dengan salah satu moderator, yaitu, Hai, saya Urgelia, yaitu sebagai moderator juga pada hari ini. Hari ini kita punya tema yang sangat istimewa nih, yaitu visualisasi bangsa, bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. oke, tema ini mengajak kita untuk melihat bagaimana generasi muda, khususnya calon aparatur sipil negara, menanamkan semangat kebangsaan dalam diri. Betul banget, Mas Ardi, karena menjadi ASN bukan hanya tentang bekerja di pemerintahan, tapi juga tentang menjadi wajah bangsa yang mencerminkan semangat, disiplin, dan cinta tanah air. Nah, hari ini kita kedatangan tiga calon ASN yang siap berbagi pandangan mereka tentang bagaimana memvisualisasikan bangsa lewat semangat kerja dan pengabdian. Selamat datang, Mas Farel, Mbak Putri, dan Mbak Winda. Kepada para narasumber dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Mas Farel. Terima kasih moderator. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Farel Ahmad Riza, berasal dari Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kota Samarinda. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Purnama Syahni dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur. Ya, halo semuanya, halo insan ATR Muda. Senang banget nih bisa diundang di podcast Suara Agraria. Perkenalkan, nama saya Triwinda Tipa. Saya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto. Baik, selamat bergabung teman-teman. Yang pertama kita mulai dari Mas Farel dulu ya. Mas Farel, menurut kamu apa sih makna visualisasi bangsa dari perspektif seorang calon ASN? Menurut saya, visualisasi bangsa itu bagaimana kita menampilkan nilai-nilai bangsa Indonesia dalam sebuah sikap dan juga tindakan kita sehari-hari. Sebagai seorang calon ASN, saya ingin menampilkan bangsa ini lewat pelayanan publik yang jujur, disiplin, dan juga ramah. Jadi nantinya orang-orang akan bisa melihat, oh begini loh wajah baru birokrasi Indonesia yang melayani dengan sepenuh hati. Wah, bagus banget. Kalau Mbak Putri sendiri, apa bentuk visualisasi bangsa yang kamu bayangkan? Kalau buat saya sendiri, visualisasi bangsa itu tentang semangat kebersamaan dan juga rasa empati. Karena dalam pekerjaan nanti tentu ingin suasana kerja yang penuh dengan rasa saling tolong-menolong dan juga rasa saling menghargai. Sebagaimana yang sudah kita ambil dari nilai-nilai Pancasila yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, betul banget Mbak Putri. Jadi, bukan cuma visual secara fisik saja, maupun wujud yang nyata, tetapi juga visual perilaku ya. Iya Kak, benar banget. Karena menurutku bangsa yang kuat itu bisa dilihat dari bagaimana masyarakat serta para aparatur sipil negaranya mengambil sikap terhadap negara itu sendiri. Wah, kalau kita bicara cinta tanah air, kadang orang berpikir itu hanya soal upacara bendera atau menyanyikan lagu bangsa. Padahal cinta tanah air itu bisa lewat pekerjaan yang kita jalani. Menurut Mbak Winda, bagaimana wujud dari cinta tanah air itu? Wah, betul banget Mas Ardi. Bagi saya, cinta tanah air sebagai calon ASN berarti bekerja dengan integritas. Misalnya, menolak gratifikasi, menegakkan aturan, dan melayani masyarakat tanpa pilih kasih. Itu bentuk nyata bela negara di era modern ini. Mantap Mbak Winda. Jadi, cinta tanah air sekarang bukan hanya sekedar kata-kata, tapi bukti nyata lewat tanggung jawab. Nah, benar banget Mbak Orgelia. Tanpa kita sadari, kita sering melupakan hal-hal yang kecil, seperti datang tepat waktu, jujur dalam laporan, atau membantu rekan kerja. Itu juga bagian dari cinta tanah air. Karena dari kedisiplinan individu lahir kinerja bangsa. Nah, setuju. Kalau kita semua berbuat kecil tapi konsisten, hasilnya besar untuk bangsa. Mbak Putri, kalau menurut kamu bagaimana calon ASN bisa menjadi contoh dalam menggugah semangat kebangsaan di masyarakat?
Menurut saya sih dimulai dari diri sendiri dulu ya Kak ya. Karena jika diri sendiri bisa menjadi role model, kita sebagai ASN jelas berinteraksi langsung dengan masyarakat setiap hari. Dimana kalau kita melayani mereka dengan rasa sopan dan ramah dalam kebutuhan yang mereka butuhkan, maka mereka akan mengambil atau meniru nilai-nilai tersebut atau nilai-nilai baik yang bisa mereka ambil dan terapkan di kehidupan mereka. Dan disitulah cara kita dapat memvisualisasikan Indonesia yang ramah dan beretika. Keren banget teman-teman. Sekarang saya mau tanya satu hal yang lebih personal. Apa hal yang paling membuat kalian bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia? Kalau menurut saya pribadi, saya bangga karena Indonesia memulai, mempunyai keberagaman yang luar biasa, tetapi masih tetap bisa bersatu. Untuk itu, saya ingin menjaga semangat Bhinneka Tunggal Ika melalui semua pekerjaan yang akan saya lakukan nantinya. Oke, kalau dari saya sendiri sih saya bangga karena Indonesia punya budaya gotong royong dan juga rasa empati yang tinggi, di mana saya ingin menanamkan nilai tersebut pada pelayanan publik kita sebagai ASN, supaya masyarakat merasa dilayani dengan sepenuh hati, bukan hanya sekedar formalitas ataupun prosedur saja. Nah, kalau dari saya sendiri, saya bangga karena bangsa ini terus maju. Meski banyak tantangan, saya ingin berkontribusi lewat teknologi digital untuk mempercepat pelayanan publik yang transparan dan efisien. Seperti saat ini, ATR BPN kini sudah menuju transformasi digital melalui adanya sertifikat elektronik dan aplikasi Sentuh Tanahku. Jadi masyarakat tidak perlu ribet dan antri lagi di kantor. Hanya melalui smartphone kita sudah boleh mengakses berbagai layanan pertanahan. Wah, keren banget. Kalau semua calon ASN punya semangat seperti ini, masa depan birokrasi Indonesia bakal lebih cerah. Setuju, karena visualisasi bangsa itu bukan cuma simbol merah putih, tapi wajah-wajah muda yang jujur, inovatif, dan penuh dedikasi seperti kalian. Terima kasih untuk Mas Farel, Mbak Putri, dan Mbak Winda yang sudah berbagi semangat hari ini. Semoga cerita kalian bisa menginspirasi para pendengar untuk terus bangga menjadi bagian dari Indonesia. Ingat, insan ATR Muda, visualisasi bangsa ada di setiap langkah kita. Cara kita bekerja, berbicara, dan melayani, karena cinta tanah air bukan slogan, tetapi sikap yang terlihat nyata. Mari kita buktikan bahwa kita bangsa, bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan teruslah jadi wajah Indonesia yang membanggakan. Terima kasih.